Shalom, salam jumpa dalam siaran program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mau mendengarkan sebagian kecil dari kekayaan firman-Mu. Kami siap, nyatakanlah kehendak-Mu dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Mazmur 121. Mazmur 121 pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam relasi kehidupan kita sebagai manusia, kita membutuhkan orang lain untuk ada bersama dengan kita. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa melakukan semua aktivitas hidup kita sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk ada di sisi kita, di sekitar kita, bersama-sama dengan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Kita bisa sebut dia sebagai seorang istri, seorang suami, anak, sahabat, teman, keluarga, jemaat, bahkan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan satu kepada yang lain. Namun dalam relasi itu, ada titik keterbatasan yang tak dapat dipungkiri. Sekuat apapun relasi persahabatan kita dengan orang yang sangat-sangat dekat dengan kita, ia terbatas untuk menolong kita. Bahkan seorang suami pun terbatas untuk mendampingi istrinya. Istri pun sangat terbatas mendampingi suaminya. Orang tua pada titik tertentu terbatas mendampingi anak-anaknya. Dan titik keterbatasan yang tak dapat terelakkan adalah kematian. Kematian memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Sekalipun kita punya komitmen untuk ada bersama-sama dengannya, kita menjadi pelindungnya, kita akan menjadi penolongnya. Tapi semuanya itu dibatasi oleh waktu. Waktu membatasi persahabatan kita. Waktu membatasi hubungan cinta kasih kita. Karena waktu dalam sisi kematian akan memisahkan kita. Pada titik itu kita sadar, ketika kita bergantung dalam kehidupan ini kepada orang lain, kita menjadi sangat terbatas. Pertolongan itu menjadi sangat terbatas. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tidak dengan apa yang disaksikan dalam Mazmur 121. Jelas dalam Mazmur ini dikatakan bagaimana ia berjumpa dengan kebaikan Tuhan. Ada 4 hal yang penting dalam bacaan kita. Pertama, dikatakan di sana bahwa Tuhan adalah penolong Israel. Luar biasa, saudara. Bangsa Israel membangun kredonya dengan pertama-tama mengakui bahwa Tuhan adalah penolongnya. Tidak ada satu manusia yang dapat menjadi penolong bagi mereka. Tidak ada sahabat yang setia. Tidak ada kawan yang setia. Semuanya terbatas. Bangsa Israel mengakui hanya Tuhan yang tidak terbatas. Hanya Tuhanlah penolong satu-satunya bagi mereka. Dan penolong itu bukan penolong yang sembarangan. Sebab ayat yang kedua mengatakan kepada kita, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat, penolongku adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Ia gantungkan hidupnya kepada Sang Penolong yang sejati dalam otoritas dan kedaulatan Allah, pencipta langit dan bumi. Kedua, ternyata Allah pencipta langit dan bumi itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaannya. Pada ayat yang keempat dikatakan di sana bahwa Allah tidak pernah terlelap dan tertidur. Ia menjadi penjaga Israel. Apa artinya? Jelas ayat ini mau mengatakan bahwa ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia tidak pernah selesai dalam karya penciptaannya. Dia memelihara umatnya dalam perjalanan hidup itu.
Hal ini mau dikatakan kepada kita bahwa ternyata Allah sang penjaga Israel itu adalah penjaga yang setia. 1 kali 24 jam dia hadir menyertai, dia memberikan perlindungan kepada kita. Dia tidak pernah terlelap. Seorang suami, sekalipun dia mengatakan dia akan menjadi penolong yang baik bagi istrinya, titik keterbatasan manusia adalah tidur. Tidur akan membatasi, dan pada titik kerapuhan itulah dia tidak bisa mendampingi istrinya. Ya, dia tidak bisa mendampingi suaminya. Tapi tidak dengan Allah. Dia Allah yang terjaga. Dia selalu melihat dan memelihara kita. Ketiga, juga dalam bacaan ini dijelaskan dengan sangat luar biasa pada ayat yang ke-6. Matahari tidak menyertai engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Oh, luar biasa Bapak Mama Saudara. Ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa ternyata sang penolong yang agung itu, dia Allah yang melindungi. Tidak ada satu kekuatan apapun di dunia yang dapat mencelakakan orang-orang yang dilindungi oleh Allah. Ingat, ada penggunaan kata matahari dan bulan. Pemahaman bangsa Israel menjelaskan bahwa matahari adalah kekuatan alam yang dahsyat yang bisa menghancurkan dengan panasnya alam ini. Tapi dia tidak bisa membinasakan orang yang dilindungi oleh Allah. Ini luar biasa. Yang terakhir, catatan yang keempat. Ditegaskan di sana bahwa dia menjadi Allah. Dia yang selalu menyertai perjalanan hidup umatnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia membuat satu perjanjian yang kekal. Bahwa dia akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam menempuh perjalanan hidup ini. Yosua pasal 1 ayat 9 menjelaskan kepada kita tentang janji Allah bagi bangsa Israel melalui Yosua. Allah mengingatkan Yosua, jangan kecut dan tawar hatimu, sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji itulah yang diteguhkan kembali. Allah menyertai umatnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, atas dasar firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan beberapa hal kepada kita. Kita ada dalam satu kondisi penyebaran COVID yang luar biasa. Pertanyaan akan penyertaan dan pemeliharaan Allah menjadi suatu pertanyaan yang paling fundamental hari-hari ini, belakangan ini. Apakah Allah menyertai kita? Apakah Allah tetap ada bersama dengan kita? Saya hanya mau mengatakan kepada Pak Mama, benar, COVID bukan satu-satunya masalah. Ada banyak masalah kehidupan yang lain. Ada banyak akar pahit kehidupan kita. Ada banyak kekecewaan, ada banyak kekhawatiran. Ada banyak peristiwa yang membuat hati kita terluka. Banyak peristiwa yang mendatangkan kepahitan hidup. Firman Tuhan hari ini mengatakan, jangan bergantung kepada manusia yang terbatas. Bergantunglah kepada Allah. Dialah penolong kita yang sejati. Dia Allah kekuatan bagi kita. Jangan pernah meninggalkan pengharapan kepada Dia. Allah berjanji kepada kita. Dia akan selalu menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Dia akan memberkati kita dalam segenap pergumulan kita. Kita tidak akan tersakiti oleh kekuatan apapun. Karena Dia menjadi pelindung kita. Serahkanlah diri kita di bawah cinta kasih-Nya. Dan percayalah, sesulit apapun perjalanan hidup kita, kita berserah total kepada-Nya. Dalam totalitas itu, percayalah Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Saat ini juga kami mau berdoa. Biarlah Tuhan, di dalam berbagai-bagai beban dan pergumulan kehidupan anak-anak-Mu, di tengah-tengah begitu banyak permasalahan yang dihadapi, bukan hanya COVID, permasalahan sosial ekonomi, beban-beban hidup dalam keluarga, permasalahan-permasalahan pribadi yang dihadapi, kegagalan, kesuksesan, apapun namanya itu. Biarlah firman Tuhan menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah keyakinan bahwa pertolongan-Mu tidak akan pernah berakhir. Penyertaan-Mu tidak akan pernah meninggalkan umat yang percaya dan berserah kepada-Mu. Karena itu kami tetap berdoa, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati setiap pergumulan anak-anak-Mu yang berserah utuh kepada-Mu dalam menghadapi beban-beban hidup mereka, dan terkhusus menghadapi COVID yang saat ini sedang terjadi. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyerahkan sisa kehidupan kami sepanjang hari ini untuk ada dalam pemeliharaan dan penyertaan-Mu, ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus.
dan kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Shalom.